Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bertemu kembali kita pada kali ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan politik. Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa mendoakan semuanya di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum kita belajar jauh untuk mengambil barokah dari pertemuan kita ini, mari kita awali dengan doa. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Faisal. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa. Doa bulan. Doa selesai. Oke, saya berdoa sudah. Untuk kali ini Pak akan mengecek kehadiran daripada anak-anak sekalian dalam pembelajaran kali ini. Yang Pak sebutkan namanya, bilang keadaannya sekarang. Apakah gembira, senang, atau lagi galau dan sebagainya. Oke? Ya. Sambil diangkat tangannya dan sebutkan bagaimana perasaannya sekarang. Oke, Pak akan mengabsen kehadiran daripada anak-anak atau siswa-siswi sekalian. Bulan dari Semangat Pak. Ditya Margareta. Semangat Pak. Andika. Semangat Pak. Semangat. Kezia Cindy. Senang Pak. Saina Al-Zahira. Senang Pak. Ya, semangat dan semuanya bergembira. Ini kita akan belajar satu materi, yaitu tentang meneladani dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Itu materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa-siswi atau peserta didik menganalisis bagaimana peran tokoh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Paham sampai sini? Nanti kalian akan menganalisis apa saja peran, tugas, dan strategi dakwah daripada wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, untuk melihat kesiapan daripada anak-anak atau siswa-siswi sekalian, Pak akan mengecek apakah benar siap. Pak tanya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Lagi, siap belajar hari ini? Siap. Pak akan mengecek kesiapannya melalui tes breaking. Tes breakingnya adalah jika Pak bilang tepuk satu maka tepuk satu. Kalau dua, tepuk dua dan seterusnya sesuai dengan perintah. Untuk lebih semangatnya, Pak rasa kita breakingnya siswa-siswi silakan pegang terlebih dahulu. Dapur satu, dapur dua, dapur tiga, dapur empat, dapur lima,
dari kelihatan anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran setelah melihat melalui tes breaking yang tadi telah kita lakukan bersama-sama. Oke, selanjutnya Pak akan menampilkan sebuah tayangan video tentang Wali Songo. Apa saja perannya, strateginya dalam mendakwakan ajaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Silakan para anak-anak untuk menyimak video tayangan berikut. Mengenal Wali Songo. Pada abad ke-14, seorang ulama menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Merupakan ulama senior di antara para ulama dalam Wali Songo lainnya, atau pernah belajar ilmu pengobatan tradisional. Beliau pun memanfaatkan keahliannya ini untuk berdakwah. Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah. Dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Raden Rahmat. Islam pada dalam sehingga para santri di sana memahaminya dengan tulisan membaca atau musyrikat dan menjadi menggunakan pendekatan sosial budaya dakwahnya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah. Oke, itulah peran dan tugas daripada Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Semuanya memiliki dakwah, metode, dan strategi masing-masing. Dari penampilan tadi, setelah kalian menyimak dan menyaksikan, ada berapa jumlah Wali Songo? Oke, silakan. Oke, ada 9 Wali Songo. Tepuk tangan untuk si. Oke, jadi wali itu semuanya memiliki gaya dakwah mereka masing-masing. Jadi ada yang melalui jalur perdagangan, ada yang melalui dengan mendirikan pesantren, ada yang dengan cara berbaur dengan petani, dengan para nelayan. Jadi pada intinya dengan pendekatan yang mereka lakukan itu adalah tujuannya untuk menyebarkan daripada ajaran agama Islam. Sehingga dengan begitu agama Islam dapat kita rasakan sampai sekarang ini telah kita nikmati di negara kita secara Indonesia. Sampai sini anak-anak paham dan jelas? Paham dan jelas? Bagus. Oke anak-anak, kalau sudah paham, setelah Pak melihat dari hasil yang sebelumnya bahwa anak-anak dan siswa-siswi ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu maka Pak akan membentuk 3 kelompok daripada kalian. Nanti akan Pak kasih tugas untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama yaitu kelompok auditori. Ya, kelompok auditori kita berada di sini sekitar 6 orang. Terus yang kedua kelompok visual. Kelompoknya di sini orang, dan yang terakhir kelompok kinestik. Kelompok medis. Sekarang anak untuk membentuk kelompoknya sekarang. Oke, ini kelompok
kelompok kinestetik yang mana kalian nanti akan memerankan sosok Wali Songo. Ya, dalam hal ini kalian memerankan Wali Songo yaitu Sunan Derajat, yang kedua Sunan Giri, dan yang ketiga Sunan Kalijaga. Oke, kalian tugasnya? Nah. Ya, untuk kelompok auditori kalian nanti menyimak dan lihat video, yaitu setidaknya nanti kalian akan menjelaskan 3 sosok Sunan. Yang pertama Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Itu untuk tugas kelompok auditor. Ya, sudah ini jelas? Iya. Sunan Gresik yang merupakan ulama paling senior di antara para ulama dalam Wali Songo lainnya, atau dikenal juga dengan Syekh Maulana Malik. Dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa dan kisahnya tak mudah. Sunan Gresik mengawali dakwahnya dengan dakwah berbijaksanaan dan menggunakan pendekatan moral. Setelah pengakuan Islam Sunan Gresik mendirikan sebuah madrasah sarana pengobatan tradisional. Beliau pun memanfaatkan keahliannya ini untuk berdakwah. Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1892 bertepatan dengan tanggal 4 ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel dan beliau mengajarkan asal kata dari
berusia 131. Sunan Kalijaga, nama lain Raden Syahid, yang merupakan keluarga bangsawan metode dakwah dengan pendekatan seni dan budaya, contohnya wayang. Cirinya yang khas lakon dan baju khas Jawa. Bahai dari Kalijaga. Kenapa? Oke anak, sudah selesai tugasnya? Siap untuk presentasi? Untuk mulai presentasinya, Pak minta untuk kelompok auditori. Siap presentasinya? Untuk kelompok auditori, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil yang telah dilihat dari video tersebut. Silakan maju ke depan. Karena inilah kelompok dari auditori, mereka akan mempresentasikan hasil daripada diskusi dan kerja kelompok mereka. Makanya kelompok auditori, Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori yang menjelaskan mengenai wayang. Sunan Muria merupakan wanita muda dengan nama lain Raden Ahmad Said Metode dakwah. Bergaul dengan rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan bertani, berdagang, dan kesenian, dan juga sangat perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan banyak karya mengembangkannya. Wafat pada 1551 di Masamkah, Gunung Madu. Sunan Gunung Jati, nama lain Syarif Hidayat, cara dakwahnya dengan agama melalui pondok pesantren dan pendekatan sosial budaya. Dengan kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk membangun sarana prasarana. Wafat pada abad 16 Masehi. Sekian kisah saya ini berada sama kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, inilah itu penjelasan atau presentasi dari kelompok auditori. Untuk kelompok lain, mungkin ada yang menanggapi. Saya Faisal Istiwanda dari kelompok visual. Saya ingin menanggapi dari kelompok auditori. Kelompoknya bagus. Namun saya ingin bertanya, apa metode dakwah Sunan Gunung Jati? Metode dakwahnya dengan cara dakwahnya beragama melalui pesantren dan pendekatan sosial budaya. Oke, untuk kelompok visual apakah sudah paham? Sudah paham. Oke, bagus. Oke, Pak perjelas lagi jawaban dari kelompok auditori bahwa metode dakwah daripada Sunan Gunung Jati dia merupakan metode dakwahnya dengan pendekatan sosial budaya, ya, dengan cara mendirikan pesantren. Dengan begitu dia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat pada waktu itu. Itu untuk daripada metode dakwah dari Sunan Gunung Jati. Pak siapa? Kelompok visual? Oke. Kelompok auditori silakan duduk kembali ke tempat.
Silakan untuk kelompok daripada kinestetik untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi daripada wali songo. Silakan untuk maju ke depan. Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lain Raden Syahid yang merupakan keluarga bangsawan. Metode dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Contohnya wayang seni ukiran. Cirinya yang khas Lampung dan baju khas Jawa. Sunan Kalijaga. Islam mengadakan Kita sholat dan lebih banyak lagi berzikir kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalian paham? Diri. Nama lain Raden Paku atau Joko Samudro. Metode dakwah yang digunakan yaitu membuat lagu-lagu permainan anak jauh, jor, gula ganti dan ilir-ilir cugak sur. Wafat pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Desa Giri. Ya, itulah penampilan daripada kelompok kinestetik. Kita kasih aplaus atas penampilannya yang cukup baik. Atas penampilan daripada kelompok kinestetik, mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi. Perkenalkan, nama saya Kezia Sulukita dari kelompok auditorik yang menanggapi kelompok kinestetik sudah cukup baik dan sangat menghibur. Oke, kasih aplaus. Untuk kelompok kinestetik, silakan kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kelompok visual akan mempresentasikan hasil kegiatannya dan menjelaskan apa yang telah mereka pelajari selama berdiskusi. Para kelompok visual, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sunan Bonang nama lain Raden Abdul Ibrahim. Aku di dalam bidang kaki, tasawuf, usuludi. Juga mahir dalam bidang seni, serta dan arsitek. Beliau merupakan keempat dari Sunan Ampel. Strategi dakwah yang digunakan memainkan wayang, orang dan ada istiadat. Kenekatannya melakukan sujud sholat dan zikir. Beliau wafat pada tahun 1525. Dia akan dibuat. Sunan Garut, nama lain Syekh Maulana Ali, berakhir ulama senior di antara para wali lainnya. Sunan Garut Sunan Kuat dengan pendekatan kultural. Beliau mendirikan masjid sebagai sarana dakwah. Keahlian yang dimiliki yaitu bisa dalam pengobatan tradisional yang juga dimanfaatkannya untuk berdakwah. Wafatnya pada tahun 19 Rabiul Awal abad 82 Hijriah, tepat 17 April 1419 Masehi, kata Gresik.
Diskusi secara kritis. Ajaran yang diajarkan disebut dengan mahdi. Artinya tidak melakukan 5 hal, yakni tidak main judi, tidak minum keras, tidak mencuri, tidak menggunakan obat terlarang, tidak berzina. Wafat pada tahun 1481 di Demak. Itulah penampilan dari atau penjelasan dari kelompok siswa. Mungkin di antara kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Semuanya paham? Paham. Kita kasih aplaus untuk kelompok siswa. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Mungkin di antara siswa ada yang ingin memberikan kesimpulan. Oke, saya minta untuk Emanika menyimpulkan daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Mau ditolong oleh Emanika 1 bola, 2 dengan basic, 3 dengan kiri, 4 dengan derajat, 5 dengan kali jarak, 6 dengan menjati, 7 dengan tinggi. Memiliki cara masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Emanika. Oke, sudah bagus. Kesimpulan dari Emanika. Sekarang Pak akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, Wali Songo itu ada 9. Mereka tugasnya menyampaikan dakwah Islam ke Indonesia. Tentunya mereka memiliki strategi, metode, dan cara mereka masing-masing. Sehingga tersebarlah agama Islam di Indonesia seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semuanya paham? Semuanya jelas? Jelas. Selanjutnya Pak akan memberikan tugas berupa LKPD kepada siswa-siswi sekalian untuk dikerjakan guna mengetahui sebatas mana pengetahuan daripada anak-anak sekalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan dikerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Silakan kerjakan. Ya, sudah selesai tugasnya? Sudah. Satu orang untuk mengumpulkan, jadikan satu untuk oke, ayo. Karena selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cabang iman atau syu'abul iman. Jelas ya? Oke, mari kita tutup pertemuan kita ini, pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.